keyakinan itu semakin tertanam di dalam diri kita, di dalam diri semakin banyak orang. Kalau keyakinan itu sungguh-sungguh merasuk ke dalam batin manusia, hidup kita dengan sendirinya akan didorong oleh kasih. Seperti Yesus yang senantiasa mengasihi murid-muridnya, terus mengasihi sampai tuntas. Seperti yang kita usahakan bersama di Keuskupan Agung Jakarta ini. Semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Semua ilmu sudah aku miliki, hanya cinta yang mengerti rahasia bahagia. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Saudari-saudaraku yang terkasih, dimanapun saudari-saudara mengikuti perjamuan Ekaristi ini, pada sore hari ini kita ingin mengenangkan peristiwa Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir dan membasuh kaki murid-muridnya. Dengan membasuh kaki murid-muridnya, Yesus ingin mengatakan kepada kita bahwa seperti halnya Ia berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, demikian juga pun kita. Dan itu tentu berakibat banyak bagi kehidupan kita. Marilah dalam rasa syukur atas Ekaristi yang diadakan oleh Yesus, kita mengawali perayaan Ekaristi ini. Kita bawa ke hadapan Tuhan ujub pribadi kita masing-masing, ujub keluarga-keluarga dan komunitas kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, pada malam hari menjelang sengsaranya, Putra-Mu mempercayakan perjamuan Ekaristi sebagai lambang cinta kasih dan kenangan akan kurban salib-Nya. Semoga kami dapat menimba kepenuhan kasih dan kekuatan dari misteri luhur ini untuk mewujudkannya dalam hidup kami sehari-hari, serta diperkenankan menikmati buah penebusannya. Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Para ibu dan bapak, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, dimanapun saudari-saudara mengikuti perayaan Ekaristi ini, kita ingin bersyukur kepada Tuhan karena boleh mengenang saat ketika Yesus mengadakan Ekaristi. Kita juga bersyukur kepada Tuhan karena boleh mengulangi apa yang dilakukan oleh Yesus, membasuh kaki, dengan harapan dapat semakin menimba kekayaan dari peristiwa itu.
Kita juga bersyukur karena ada sekian banyak saudari-saudara kita, panitia yang meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran agar kita dapat menyelenggarakan perayaan Ekaristi ini. Juga kepada saudara-saudara kita yang memastikan keamanan dalam ibadah ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sudah sering mendengar kisah Yesus membasuh kaki murid-muridnya, sebagaimana yang tadi kita dengarkan dibacakan. Kita juga ingat setiap kali pesan yang disampaikan adalah bahwa Yesus memberikan teladan untuk melayani. Pertanyaannya adalah, pelayanan seperti apa yang mesti kita berikan? Jawabannya banyak. Salah satu jawaban yang penting akan kita temukan kalau kita merenungkan kisah Yesus membasuh kaki murid-muridnya ini dengan lebih teliti. Perlu kita perhatikan bahwa yang dilakukan oleh Yesus adalah sesuatu yang istimewa, berbeda dibandingkan dengan yang lain. Biasanya pencucian kaki itu dilaksanakan sebelum perjamuan. Wajar, supaya kalau ikut perjamuan bersih. Kalaupun tuan rumah yang melakukan pembasuhan itu, tetap saja penyucian kaki itu dilakukan sebelum perjamuan. Yang istimewa yang dilakukan oleh Yesus adalah ia melakukannya dalam perjamuan, berbeda dibandingkan dengan yang lain. Dikatakan di dalam kutipan Injil tadi begini, ketika mereka sedang makan bersama, bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya, mulai membasuh kaki murid-muridnya. Pertanyaan berikutnya adalah, apa maksud Yesus melakukan hal yang tidak biasa ini? Peristiwanya dikisahkan begini. Yesus tahu bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka lalu dikisahkan pembasuhan kaki. Kedua hal itu ada hubungannya. Maka kalimatnya dihubungkan dengan maka. Yesus tahu bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, maka ia membasuh kaki murid-muridnya. Dengan demikian menjadi jelas apa yang mau dikatakan dengan pembasuhan kaki yang tidak biasa ini. Yaitu, Yesus ingin menegaskan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tandanya apa bahwa Yesus itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah? Tandanya sangat jelas. Juga dikatakan di dalam kutipan tadi, ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, dan sekarang ia mengasihi mereka sampai tuntas. Itu tanda bahwa Yesus datang dari Allah dan kembali kepada Allah, mengasihi sampai tuntas. Pertanyaan berikutnya adalah ini. Apakah maksud Yesus menyatakan bahwa dirinya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah dengan pembasuhan kaki ini? Jelas untuk murid-muridnya. Jawabannya tidak jelas. Bahkan Petrus, murid yang utama, tidak mengerti maksud Yesus itu dan berkata,
selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku. Kepada Petrus, murid utama yang tidak mengerti itu, Yesus menyampaikan maksud pembasuhan kaki. Dan inilah kalimat yang paling penting di dalam kutipan Injil tadi. Yesus mengatakan begini, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Jadi masalahnya bukan pembersihan sebelum perjamuan. Kalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku. Mendapat bagian di dalam Tuhan Yesus. Inilah maksud Yesus membasuh kaki, bukan sembarang pelayanan. Dengan membasuh kaki murid-muridnya, Yesus ingin memastikan bahwa murid-muridnya, bahwa kita semua mendapat bagian di dalam dirinya. Artinya apa? Seperti Yesus yang datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, dengan pembasuhan kaki, kita pun diyakinkan mengenai hal itu, bahwa kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, seandainya maksud Yesus itu hanya memberi teladan supaya murid-muridnya saling melayani, mestinya Yesus mengatakan, "Hendaklah kamu saling melayani." Tetapi ternyata pada akhir kisah, Yesus tidak mengatakan itu. Yang dikatakan adalah, kamu pun wajib saling membasuh kaki, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat padamu. Artinya, saling membasuh kaki seperti Yesus, dengan maksud yang sama seperti yang dimaksudkan oleh Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pesan utama pembasuhan kaki ini dapat kita ungkapkan dengan sederhana seperti ini. Yesus ingin meyakinkan kita bahwa seperti dirinya, kita ini adalah pribadi-pribadi yang berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Keyakinan ini akan sangat menentukan cara kita menghayati, menjalani hidup kita. Keyakinan itu yang dibagikan oleh Yesus, yang merupakan bagian dari hidup Yesus. Orang yang tahu, orang yang yakin bahwa hidupnya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, akan menjalani hidup ini dengan cara tertentu. Misalnya, sebagaimana dikatakan oleh Santo Ignatius dari Loyola, saya mengutip, manusia diciptakan untuk memuji, menghormati, serta mengabdi Allah Tuhan kita. Itulah ciri orang yang yakin bahwa hidupnya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, tidak sembarangan hidup. Santo Ignatius masih melanjutkan, ciptaan lain di atas permukaan bumi diciptakan bagi manusia, maksudnya untuk menolongnya dalam mengejar tujuan ia diciptakan. Itu pesan yang pertama. Yakin bahwa kita berasal dari Allah dan akan kembali ke sana dengan konsekuensi memilih hidup yang sesuai dengan keyakinan itu. Pesan yang kedua,
adalah agar kita saling membasuh kaki. Itulah pesan perutusan kita untuk saling membantu, untuk saling meneguhkan keyakinan, agar keyakinan itu semakin tertanam di dalam diri kita, tertanam di dalam diri semakin banyak orang. Kalau keyakinan itu sungguh-sungguh merasuk ke dalam batin manusia, merasuk ke dalam batin kita, hidup kita dengan sendirinya akan didorong oleh kasih. Seperti Yesus yang senantiasa mengasihi murid-muridnya dan terus mengasihi sampai tuntas. Kalau keyakinan itu sungguh merasuk ke dalam batin kita, berkat rahmat dari sakramen-sakramen dalam gereja, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin ekaristis. Itulah maksudnya Yesus mengadakan ekaristi. Maksudnya apa? Bersyukur, karena kita adalah pribadi-pribadi yang terpilih dan terberkati, seperti halnya roti ekaristi. Bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang sesudah diberkati dan dipilih itu diharapkan rela untuk dipecah-pecah dan dibagi-bagikan. Atau seperti yang kita usahakan bersama di Keuskupan Agung Jakarta ini, dengan yakin bahwa kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Hidup kita terumus di dalam 3 kata yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi umat Keuskupan Agung Jakarta. Semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Marilah kita kenang peristiwa Yesus membasuh murid-muridnya, membasuh kaki murid-muridnya dengan keyakinan dan harapan. Semoga maksud Yesus membasuh kaki murid-muridnya meyakinkan kita bahwa kita sungguh seperti Yesus berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah dan berpegang pada konsekuensi keyakinan itu. Dengan ini marilah kita lanjutkan ibadah kita dengan perlambangan pembasuhan kaki. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Cinta Kristus menyatukan kita semua.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, ingatlah akan dunia ciptaan-Mu ini yang Kau tentukan sebagai tempat kediaman bagi semua orang. Peliharalah ikatan dan hubungan kami dengan Dikau, agar kami tetap hidup dengan harapan dan iman yang mantap. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, setia menyertai kami kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita akhiri ibadat kita dengan mohon berkat Tuhan. Prosesi Sakramen Maha Kudus akan dilaksanakan sesudah misa kedua. Tuhan sertamu Dan sertamu juga, semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, saudari-saudara yang kita doakan secara khusus di dalam perayaan Ekaristi ini, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. amin. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Amin.